Nah, monggo Pak Arif dah. Monggo Pak Arif. Saya ini Pak Dewi. Ji. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Oke. Ketemu kembali Bapak Ibu peserta diklat. Sebelum kita mengawal pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing supaya pembelajaran pada kali ini bisa lancar, sukses, dan tentunya bermanfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Amin. Terima kasih. Sebelum kita mengawali pembelajaran, karena seharian kita ice breaking terlebih dahulu agar pikiran dan tubuh kita ini bisa fresh, okay? Kita pengen yel-yel karena tadi sudah pergelangan tangan dan tubuh kita gerakkan. Sekarang kita semangat kita yang kita pompa dengan yel-yel seperti biasa, SMK terus bersama-sama mengucapkan bisa dengan mengepalkan tangan, kemudian SMK hebat yang kedua, dan yang ketiga SMK bisa hebat. Yang keempat SMK PK menjadi luar biasa. Baiklah Bapak Ibu, kita mulai. SMK bisa. SMK hebat. SMK bisa hebat. SMK PK menjadi luar biasa. Terima kasih. Baiklah, untuk materi kali ini kami akan share screen kepada panjenengan semua, membahas tentang tadi sudah disampaikan sebelumnya materi tentang alur tujuan pembelajaran. Sekarang kami ingin menyampaikan materi tentang modul ajar, Ini saya lihat dulu. Saya ulangi lagi, tadi salah. Baiklah, Bapak Ibu, tidak kalah pentingnya kita sudah mempelajari tadi tentang setelah kita menentukan capaian-capaian pembelajaran, setiap tujuan pembelajaran itu kita bisa membuat modul ajar. Nah, bagaimana cara membuat modul ajar yang harus dikerjakan oleh setiap guru? Sebelumnya, modul ajar ini bisa dibuat secara rombongan atau berkelompok dengan beberapa guru dengan catatan bahwa materi tersebut adalah satu kesatuan yang berbentuk proyek
atau suatu karya bersama. Oleh karena itu modul ajarnya bisa dibuat oleh beberapa guru. Kemudian yang perlu kita perhatikan bahwa tentang modul ajar ini ada beberapa hal. Yang pertama yaitu konsep modul ajar, komponen yang harus ada di modul ajar, prinsip penyusunan modul ajar, dan prosedur penyusunannya modul ajar. Baiklah, ada beberapa prinsip pengembangan. Pendekatan melalui tahap perkembangan ini memperhitungkan diantaranya karakteristik, kompetensi, dan minat peserta didik di setiap fase. Jadi karakteristik dari siswa itu kita harus paham betul untuk menentukan atau membuat modul ajarnya. Kemudian perbedaan tingkat pemahaman dan variasi jarak atau gap antar tingkat kompetensi yang bisa terjadi di setiap fase. Nah ini adalah pinter-pinternya Bapak Ibu guru nanti memahami siswa-siswanya, bagaimana tingkat pemahamannya dan modul ajar seperti apa yang pas untuk diberikan. Kemudian melihat dari sudut pandang pelajar bahwa setiap peserta didik itu unik. Artinya apa? Siswa 1, siswa 2 dan lain sebagainya itu tidak sama. Punya background, punya latar belakang dan punya tingkatan kompetensi atau kemampuan yang berbeda-beda. Itu modul ajarnya dibuat seperti apa. Kemudian tidak kalah pentingnya prinsipnya adalah bahwa belajar harus berimbang antara intelektual, sosial, personal, dan semua hal tersebut adalah penting dan saling berhubungan. Kita membuat modul ini tidak harus hanya melulu intelektualnya saja, tapi faktor-faktor lain yaitu sosial dan personalnya juga harus menjadi perhatian utama. Kemudian yang selanjutnya, prinsip tingkat kematangan setiap peserta didik tergantung dari tahap perkembangan yang dilalui oleh seorang peserta didik dan merupakan dampak dari pengalaman sebelumnya. Jadi peserta didik dalam memahami itu berbeda-beda, pengalamannya beda-beda, dan tingkat kematangannya juga berbeda-beda. Maka dari itu, modul ajar ini kita buat sedemikian rupa agar peserta didik semuanya bisa menyerap dan memahami. Kemudian prinsip ada 4 kriteria yang harus dimiliki oleh modul ajar. Apa 4 itu? Yang pertama esensial. Sangat penting ya. Pemahaman konsep dari setiap mata pelajaran melalui pengalaman, belajar, dan lintas disiplin. Nah ini berdasarkan pemahaman konsep ya. Kita mata pelajarannya itu apa, kemudian capaian pembelajarannya itu apa, maka modul yang pas untuk kompetensi itu harus seperti apa. Yang kedua, prinsip harus menarik, bermakna, dan menantang, yaitu menumbuhkan minat untuk belajar dan melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses belajar, berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya, sehingga tidak terlalu kompleks, namun juga tidak terlalu mudah untuk tahap usianya. Jadi bagaimana modul itu bisa dibuat semenarik mungkin. Mungkin tidak hanya tulisan, bisa diselingi oleh gambar-gambar atau mungkin grafik-grafik. Kemudian modul itu harus juga bermakna, harus menantang. Artinya melatih otak untuk berpikir kritis ke depan. Tantangan siswa, tantangan kehidupan, dan lain sebagainya. Itu bisa dicantumkan, bisa dituangkan dalam modul ajar. Kemudian yang ketiga, kriteria modul itu harus relevan dan kontekstual. Artinya apa? Berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya dan sesuai dengan konteks di waktu dan tempat peserta didik berada.
Contoh misalnya relevan dengan zaman sekarang. Modul itu jangan seperti modulnya pada tahun 2010 misalnya. Sudah ketinggalan jauh. Sekarang ini abad 21 dan abad milenial. Oleh karena itu, konteks-konteks yang kekinian itu harus masuk dalam modul. Cara mempelajarinya juga sudah berbeda. Mungkin lewat daring, mungkin lewat virtual, dan memakai aplikasi itu sekarang sudah menjadi tuntutan zaman. Kemudian kontekstual, artinya kita tidak hanya mengandalkan tekstual saja, tapi pemikiran dan apa yang tercantum dalam modul itu bisa tertuang secara kontekstual. Prinsip yang keempat yang harus dimiliki oleh modul ajar yaitu berkesinambungan, yaitu keterkaitan alur kegiatan pembelajaran sesuai dengan fase belajar peserta didik. Artinya apa? Kelas 10, kemudian kelas 11 dan kelas 12 itu diharapkan modul itu sambung, kontinu ya, tidak terputus, tidak terus berbeda, tapi merupakan satu kesatuan yang diajarkan berdasarkan fase-fase urutannya. Kemudian prosedur penyusunannya, modul ajar ini digunakan untuk mengembangkan modul ajar tersebut. Guru dapat mengikuti langkah-langkah sesuai dengan infografis yang ada di sebelah ini, yaitu evaluasi dan tindak lanjut digunakan untuk tahap 1, analisis kondisi dan kebutuhan. Ini bisa kami perbesar. Ya, prosedurnya bagaimana menyusun modul ajar itu: analisis kondisi dan kebutuhan guru, peserta didik, serta satuan pendidikan. Guru harus mengetahui kondisi dan kebutuhan peserta didik berdasarkan latar belakang, serta sarana dan prasarana sekolah yang dimiliki. Untuk pengembangan modul ajar harus disesuaikan dengan kemampuan dan kreativitas guru. Oleh karena itu, kita sifatnya mengalir, kondisinya seperti apa, tidak usah muluk-muluk, tapi sesuai kenyataan yang ada, itu kita buatkan modul ajarnya. Kemudian yang kedua, prosedur penyusunan modul ajar adalah mengidentifikasi dan menentukan dimensi profil pelajar Pancasila. Bagaimana tadi, semuanya adalah muaranya menuju tercapainya profil pelajar Pancasila. Guru itu memilih dimensi profil pelajar Pancasila yang paling memungkinkan untuk dikembangkan dalam proses pembelajaran. Kemudian prosedur penyusunan yang ketiga yaitu tentukan alur tujuan pembelajaran yang akan dikembangkan menjadi modul ajar. Tadi sudah diterangkan oleh narasumber sebelumnya bahwa modul ajar itu harus jelas mendukung dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Oleh karena itu, satu tujuan pembelajaran itu bisa satu modul dibuat oleh guru. Guru dapat memilih ATP, alur tujuan pembelajaran, hasil pengembangan sekolah, atau mengacu pada ATP yang ada. Ini prosedur penyusunan modul ajar. Kemudian yang keempat, susun modul ajar berdasarkan komponen yang tersedia. Artinya apa? Selain komponen inti, guru dapat memilih komponen sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Sesuai lingkungan yang ada, itu modul ajar bisa dibuat inovasi dari Bapak Ibu guru. Prosedur yang kelima yaitu pelaksanaan pembelajaran. Guru dapat melakukan kegiatan pembelajaran sesuai dengan modul ajar yang telah disusun. Oleh karena itu sebenarnya modul ajar ini ketika sudah dibuat akan memudahkan, akan mengefektifkan guru dalam pelaksanaan pembelajaran. Yang keenam, evaluasi dan tindak lanjut.
Setelah melakukan pembelajaran, guru mengevaluasi efektivitas modul ajar dan tindak lanjut untuk pembelajaran berikutnya. Jadi karena tadi ada prinsip bahwa modul ajar itu harus berkesinambungan, harus urut, kontinu, dan tidak terputus, maka evaluasinya bagaimana untuk pembelajaran selanjutnya ini bisa nyambung atau enggak. Kemudian ini tugas ya, mungkin bisa dikerjakan di asinkronus nanti. Sebutkan langkah-langkah dalam menyusun modul ajar dengan bahasa Anda sendiri. Jadi setelah pertemuan sinkronus ini kita tatap muka, nanti bisa dilanjut asinkronus, bisa dikerjakan di rumah atau dikerjakan di waktu nanti sesuai jeda, sesuai kelonggaran masing-masing. Penutup, hal yang perlu diingat bahwa materi ini bersifat pedoman atau petunjuk praktis bagi guru, sekolah, atau stakeholder dalam mengembangkan ATP dan modul ajar. Dua, guru, sekolah, dan stakeholder dapat menggunakan referensi lain dengan kondisi dan lingkungan peserta didik. Yang ketiga, pada panduan ini lebih menekankan pada konsep, prinsip, dan prosedur dalam mengembangkan alur tujuan pembelajaran dan modul ajar. Yang keempat, materi atau bahan ajar guru dapat mengembangkan sendiri sesuai dengan kondisi budaya, kemampuan peserta didik, serta tingkat ekonomi masyarakat sekitar. Ini jadi tadi yang sudah saya sampaikan, itu hanya bersifat prinsip, pengembangannya bisa Bapak Ibu inovasi sendiri. Terima kasih, sampai jumpa di materi selanjutnya, khususnya tugas-tugas yang ada di asinkronus. Demikian untuk paparan dari kami, mungkin Bapak Ibu, Pak Kunchoro, Pak Vivi, Bu Suharti bisa melakukan, memberikan saran, kritik, dan lain sebagainya. Oke. Monggo Pak Vivi. Tanya Pak Arif. Kalau dulu itu kan apa kita kenal RPP begitu. Apa itu nanti gambarnya sama gitu ya Pak ya, atau pripun Pak itu Pak modul ajar itu Pak? Untuk RPP persepsi Pak Untuk RPP itu kan kalau yang kemarin saja itu RPP 1 lembar Pak ya. Untuk besok di kurikulum kita, kurikulum Sekolah Pusat Keunggulan ini adalah sudah berubah Pak, yaitu menjadi tujuan pembelajaran. Jadi tugas guru besok tidak membuat RPP, tapi fokus kepada membuat modul ajar Pak. Jadi ini lebih praktis lagi. Kalau RPP itu rencana Pak ya, tapi kalau sudah modul ajar ini adalah sudah semacam modul-modul, cuman lebih spesifik terhadap satu kegiatan pembelajaran Pak, satu topik tema pembelajaran. Itu Pak Vivi mungkin yang bisa kami sampaikan. Iya Pak, terima kasih. Pak Kunchoro, nyuwun masukannya Pak Kunchoro bisa menambahi. Oh ya, untuk modul ajar Pak, tentunya itu kan breakdown-nya dari capaian pembelajaran, kemudian tujuan pembelajaran. Nah, tentunya untuk yang modul ini kita harus paham betul tentang kata-kata yang ada di capaian pembelajaran, khususnya tentang pemahaman untuk operasional kata kerja. Itu yang perlu kita perlu kita perhatikan supaya nanti ada link atau keterkaitan antara capaian pembelajaran kemudian tujuan pembelajaran sampai pada modulnya. Gitu Pak Arif untuk saran-sarannya. Terima kasih Pak. Betul sekali Pak Kunchoro. Jadi kita ini harus jeli Pak, harus jeli. Nanti modulnya seperti apa itu sesuai tergantung pemahaman kita dalam konteks capaian pembelajaran ataupun tujuan pembelajarannya.
Oke. Barangkali itu Pak Vivi, Bu Suharti, dan Pak Kuncoro. Kita ketemu lagi mungkin di asinkronus, tugas-tugas yang bisa dikerjakan di waktu yang lain. Dan kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dari kami. Kami cukupkan sekian. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ditutup dulu lagi, Pak. Sudah selesai. Sudah. Ganti link lagi. Iya.